saudara-saudara serta anak-anak warga jemaat GPM Somlaki yang diberkati Tuhan. Selamat sore dan shalom. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan ke hadirat Tuhan, kepada Yesus Kristus sumber penghidupan. Karena atas kemurahan dan kasih-Nya, maka di saat ini, di sore hari yang indah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bersekutu dalam persekutuan ibadah unik yang kita laksanakan di masing-masing rumah jemaat. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di saat ini dalam kesempatan ibadah unik yang kita laksanakan di sore ini, kita akan dihibur oleh pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan kita cari dan baca bersama, yang diambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yakni pertama Korintus 3 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk memohon tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang kekal dan kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, dan Allah yang kami muliakan Dikau di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, di saat yang berbahagia, di saat ini Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah memungkinkan kami kembali untuk melaksanakan ibadah persekutuan ibadah unik yang kami laksanakan di masing-masing rumah jemaat. Di saat ini Tuhan, kami akan membaca, kami akan mendengarkan pemberitaan firman-Mu. Untuk itu Bapa, kami mohon Tuhan mau sucikanlah hati batin dan pikiran kami. Biarlah firman yang akan kami baca, akan kami dengar, bisa kami mengerti, kami bisa memahaminya, dan firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kami dalam kami menjalani seluruh aktivitas kehidupan kami, dalam kami melaksanakan rutinitas kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar apa kata firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yakni pertama Korintus 3 pada ayatnya yang ke-3, ayatnya ke-10 hingga ayatnya yang ke-23. Yang demikian firman Tuhan. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini,
biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rencana-rencana orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya itu sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang membegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, serta anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sering kita mengikuti pemberitaan baik di media cetak maupun di media elektronik. Kita sering mendengar berita tentang terjadinya peristiwa bencana alam seperti banjir, tsunami, atau bahkan gempa bumi dan angin topan yang sering menerjang sebuah kawasan atau sebuah pemukiman warga. Maka dapat kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa bencana tersebut dapat menimbulkan kerusakan hebat atas rumah atau atas bangunan yang dilaluinya. Ada rumah atau bangunan yang apabila dilanda oleh badai atau oleh sapuan air banjir, maka bangunan atau rumah tersebut akan rubuh dan rusak binasa rata dengan tanah. Tetapi sering juga kita melihat, Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa ada rumah atau bangunan yang disapu oleh air bandang dan rumah itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, seakan-akan rumah itu beralih tempat dari tempat di mana ia didirikan ke tempat lain. Tetapi pada akhirnya rumah itu juga akan mengalami nasib yang sama, yaitu rubuh dan rusak. Dari sekian banyak rumah atau bangunan yang rusak diterjang badai, diterjang tsunami, maupun angin kencang, Bapak Ibu, kita juga sering menemukan bahwa ada beberapa rumah atau bangunan yang kedapatan tetap berdiri dengan kokohnya, dengan kuatnya. Nah, hal ini, Bapak Ibu saudara-saudara, apabila kita telisik lebih jauh, bahwa ternyata bangunan rumah tersebut adalah menjadi kuat karena ia mempunyai fondasi atau dasar yang kokoh. Dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara, maka dari kejadian-kejadian yang saya sampaikan tadi, dapat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa kekuatan atau kekokohan dari sebuah bangunan atau sebuah rumah juga ditentukan oleh betapa kuatnya atau kokohnya fondasi atau dasar daripada bangunan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, sebuah rumah yang besar, sebuah rumah yang megah dan indah tidak ada artinya apa-apa apabila rumah tersebut tidak memiliki fondasi yang kuat dan kokoh. Karena apa, Bapak Ibu saudara-saudara? Rumah itu diperhadapkan pada suatu kondisi di mana ia akan hancur apabila diterjang oleh badai, diterjang oleh banjir, tsunami, atau bahkan diterjang oleh gempa bumi dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di saat ini yang terambil dari pertama Korintus 3 pada ayatnya ke-10
hingga ayatnya yang ke-23. Dengan di bawah sorotan tema mingguan kita adalah menjadi kawan sekerja Allah, saling menopang untuk pertumbuhan bersama. Pembacaan ini mengisahkan tentang Rasul Paulus yang menggambarkan bahwa kondisi pelayanan dan kehidupan jemaat di Korintus pada saat itu sementara berada dalam suatu kondisi di mana terjadi pengkotak-kotakan di dalam tubuh jemaat. Ada sebagian jemaat Bapak Ibu Saudara-saudara yang ia berada atau ia memposisikan dirinya dalam kelompok yang berpihak kepada Paulus. Ada sebagian jemaat yang memposisikan dirinya dalam sebuah kelompok yang berkiblat kepada Apolos. Dan ada sebagian juga jemaat yang berada dalam kelompok yang berpihak kepada Kayafas. Hal ini jelas menimbulkan perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah persekutuan jemaat pada saat itu. Sebab masing-masing kelompok berupaya untuk memperlihatkan kekuatan kelompoknya, bahwa kelompok siapa yang lebih kuat, kelompok siapa yang lebih hebat, dan kelompok siapa yang lebih berhasil di tengah-tengah persekutuan jemaat pada saat itu. Apabila kita lihat kembali ayat-ayat sebelum pembacaan kita di sore hari ini, yakni pertama Korintus 3 pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Di situ terlihat jelas Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa berbagai karunia yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan rekan-rekan pelayannya seperti Apolos dan Kayafas misalnya dalam pelayanan pekabaran Injil telah memicu kecenderungan orang-orang di Korintus pada saat itu untuk mengelompokkan diri mereka ke dalam kelompok-kelompok yang berpihak kepada Paulus maupun berpihak kepada Apolos. Sehingga kita lihat pada ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6, Paulus memberikan suatu kritik yang tegas, di mana ia menyatakan bahwa apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan padanya? Aku, Paulus, menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang penting dari kesemuanya itu bukanlah siapa yang menanam, bukanlah siapa yang menyiram, tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Apalah artinya kita menanam, apalah artinya kita menyiram, tetapi Allah tidak berkehendak untuk memberikan pertumbuhan atas apa yang kita kerjakan, maka sia-sialah semua yang kita lakukan. Baik Paulus maupun Apolos adalah hanya merupakan sebuah alat kecil di dalam tangan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk meletakkan dasar yang kokoh dan kuat, yaitu Yesus Kristus, bagi pembangunan sebuah persekutuan di dalam Tuhan. Dan untuk itu, baik yang menanam maupun yang menyiram telah diberikan upah oleh Allah sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam konteks pembacaan kita di malam hari ini, Rasul Paulus melihat pengkotak-kotakan yang terjadi dalam tubuh jemaat di Korintus pada saat itu adalah merupakan sebuah potensi perpecahan di dalam jemaat yang harus ia tertibkan, yang harus ia tata kembali, sehingga Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat pada saat itu dengan sebuah perumpamaan tentang dirinya yang adalah sebagai seorang ahli atau tukang bangunan yang telah meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan sebuah rumah, yaitu Yesus Kristus, yang tidak akan tergantikan oleh siapapun atau oleh apapun juga. Dan kemudian
orang lain akan melanjutkan pembangunan di atas dasar atau fondasi yang telah diletakkan oleh Paulus tersebut. Persekutuan yang dibangun adalah ibarat sebuah bangunan Allah yang dibangun di atas sebuah fondasi yang kuat dan kokoh, yaitu Yesus Kristus, yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus. Dengan diletakkannya fondasi bangunan yang kuat dan kokoh tersebut, maka jemaat akan melanjutkan pembangunan rumah atau bangunan tersebut. Namun harus ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa harus tepat atau sesuai dengan dasar yang telah diletakkan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka yang harus menjadi perhatian dari Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya adalah dengan bahan apakah kita akan membangun, dan dengan cara apakah kita akan melanjutkan pembangunan di atas fondasi yang telah diletakkan tersebut. Pertanyaan bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, apakah kita akan membangun dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas seperti emas, seperti perak, batu permata, serta bahan-bahan berkualitas lainnya, ataukah sebaliknya kita akan membangun hanya dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas seperti rumput kering, seperti jerami yang tidak tahan terhadap api, dan apabila api menginggainya maka bahan-bahan tersebut akan terbakar, hangus, dan hanya meninggalkan abu yang tidak berguna. Dalam sebuah persekutuan jemaat, kesombongan, iri hati, ketamakan, mementingkan diri dan kelompok sendiri, memegahkan diri dan menganggap diri serta kelompok yang paling penting, yang paling benar, yang paling hebat, akan membawa persekutuan pada sebuah kondisi perpecahan di dalam jemaat, yang adalah merupakan suatu bentuk dari pembangunan sebuah rumah dengan hanya menggunakan bahan-bahan yang tidak berkualitas seperti rumput kering, seperti jerami yang akan habis terbakar apabila terkena api. Dan untuk itu Allah akan meminta pertanggungjawab kita masing-masing atas apa yang kita lakukan dalam pembangunan yang kita sebut persekutuan umat kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, lewat pemberitaan firman Tuhan di saat ini, kita semua diingatkan kembali bahwa dalam sebuah persekutuan yang dibangun atas dasar yang kokoh dan kuat, yaitu Yesus Kristus, maka tidak ada orang lain dan tidak ada kelompok lain yang memudahkan diri dan menganggap diri dan kelompoknya sebagai yang paling benar, yang paling penting, yang paling hebat dari orang lain atau bahkan dari kelompok yang lain. Kita semua harus sadar, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, bahwa kita semua hanyalah merupakan suatu alat yang kecil di hadapan Tuhan, yang Tuhan pakai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan sesuai dengan panggilannya, dengan tetap bergantung dan berharap hanya kepada Yesus yang adalah dasar daripada bangunan kehidupan iman kita. Kita semua dituntut untuk tetap melaksanakan tanggung jawab membangun persekutuan di dalam jemaat dengan tetap mengandalkan Yesus sebagai dasar bangunan iman yang dimulai dari membangun persekutuan di dalam masing-masing keluarga, sebagaimana saat ini kita bangun, saat ini sebentar kita lakukan. Seperti kita melaksanakan ibadah undi dari rumah-rumah, kita melaksanakan ibadah wadah pelayanan dari rumah-rumah, dan persekutuan-persekutuan ibadah lainnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini
bangsa kita sementara mempersiapkan diri untuk menyambut hari ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana Bapak Ibu, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini akan dilaksanakan dengan suasana yang sangat berbeda dengan perayaan-perayaan pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 di tahun ini kita rayakan dalam situasi pandemi corona yang sementara merongrong kehidupan kita, baik sebagai warga bangsa, warga negara, maupun warga gereja. Di tengah-tengah situasi dan kondisi negara kita, situasi dan kondisi Maluku pada umumnya, di mana saat ini kita berada dalam situasi dan kondisi yang diliputi oleh kecemasan, diliputi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran karena pandemi COVID-19, maka sebagai persekutuan jemaat, sebagai kawan sekerja Allah, kita diajak untuk tetap saling menopang, saling melengkapi, saling mendukung, saling mendoakan untuk mendukung pergumulan bersama yang sementara dihadapi baik oleh gereja maupun oleh bangsa dalam upaya pengendalian dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di Indonesia dan di bumi 1000 pulau ini. Semoga dengan pertolongan Tuhan, COVID-19 ini segera diatasi dan dikendalikan penyebarannya, agar kita semua bisa kembali menjalani semua aktivitas kehidupan kita, melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan kita seperti biasanya sebelum kita dilanda oleh sebuah bencana non alam yang kita sebut COVID-19 tanpa disertai dengan rasa takut dan khawatir. Kiranya Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan dan dasar yang kokoh dan kuat, di mana persekutuan umat dibangun, akan memberikan kita kekuatan dalam tuntunan Roh Kudus, agar kita dapat melaksanakan firman ini dalam setiap aktivitas kehidupan kita dan di dalam setiap tugas dan pelayanan yang kita bangun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersamaku, ku tahu Engkau selalu bersama.